Suasana iring-iringan sejumlah mobil rombongan 15 anggota DPR RI Komisi 7 terlihat masuk di PT Sritex Kamis tanggal 7 November tahun 2024 usai keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang menyatakan PT Sritex alami pilot. Dampak dari keputusan tersebut membuat kurang lebih 50 ribuan karyawan gundah gulana dalam tanda kutip. Kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI dalam rangka peninjauan industri PT Sritex Gerakan Mencintai Tekstil Indonesia sekaligus kunjungan ini dilakukan di hangatnya hiruk-pikuknya persoalan yang menimpa PT Sritex usai dinyatakan pilot. Dalam pertemuan di Aula PT Sritex dari 15 anggota DPR RI dari Komisi 7 yang datang beragam partai, beberapa di antaranya mengusulkan pembentukan panitia kerja panja penyelamatan tekstil. Komisi 7 DPR RI rencanakan akan segera gerak cepat pembentukan panitia kerja panja tekstil untuk selamatkan PT Sritex. Secara terpisah, Saleh Partaunan Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI yang didampingi Muhammad Hatta anggota DPRD RI Komisi 7 Dapil 5 Jawa Tengah meliputi Surakarta, Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali. Ia berharap, dengan langkah penyelamatan Sritex tersebut industri tekstil di Indonesia dapat makin berkembang. Muhammad Hatta, anggota Komisi 7 DPR RI kepada tim Berita Soloraya TV channel YouTube menambahkan sangat setuju dengan pokja tersebut dan berharap, kita semua peduli Sritex, pokoknya fokus saja akan penyelamatan PT Sritex dan berharap semua pihak tidak saling menyalahkan. Tindak lanjut dari pertama, itu nanti akan ada rapat internal di Komisi 7 untuk mengevaluasi apa yang sudah kita dapatkan dari kunjungan ini. Dan dari rapat itu nanti kita akan memutuskan misalnya apakah perlu kita undang lagi pihak-pihak lain yang mungkin berhubungan langsung dengan kasus ini ataupun misalnya bagaimana cara kita untuk bersama-sama menyelamatkan PT Sritex dan seluruh karyawannya yang berjumlah 50 orang lebih. Dan kalau misalnya kita menilai bahwa akan perlu memanggil pihak-pihak lain itu, maka tentu kita akan panggil pihak-pihak terkait. Katakanlah dalam hal ini misalnya kita akan panggil Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian Bea Cukai mungkin juga akan dipanggil, kemudian mungkin pihak-pihak yang ada terkait khusus dengan persoalan ini, termasuk diantaranya bagaimana cara menyelamatkan barang-barang produksi mereka yang ada di sini ini, apakah dibolehkan keluar, bagaimana caranya, karena kita tidak mau ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan kita yang dilanggar. Nah, karena itulah tentu kita akan melakukan itu satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi mungkin nanti Komisi 7 memang seperti tadi saran masukan teman-teman akan memilih panja. Jadi panitia kerja itu dimaksudkan untuk mendalami lagi elemen-elemen lain yang terkait dengan industri tekstil Indonesia secara umum dan secara khusus dengan industri tekstil yang bermasalah atau kemungkinan berpotensi bermasalah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar industri tekstil Indonesia ini bisa semakin besar, karena dengan persaingan dan kontestasi yang semakin tinggi, semakin cepat di Indonesia, kita lihat bahwa persaingannya kan luar biasa. Industri tekstil di luar negeri itu menjajah kita juga, sebab kita adalah negara terbesar keempat di dunia. Jadi ini potensi jadi pasar itu besar sekali. Ya, karena itu jangan sampai jumlah penduduk kita yang besar, kita sebagai pasar itu dijadikan sebagai sumber income bagi negara lain. Nah, karena itu kita perbaiki. Ya, kalau saya sebagai yang punya dapil ya saya berharap memang penyelamatan Sritex ini menyeluruh dan memang serius untuk kepentingan dapil saya supaya tidak ada yang ter-PHK. Intinya kan seperti itu. Nah, kalau terjadi PHK yang dirugikan siapa? Ya masyarakat yang saya wakili gitu kan. Sebagai anggota DPR Komisi 5, saya nggak pengen ada satupun masyarakat saya yang ter-PHK. Jadi kepentingannya di situ. Jadi kebetulan saya di Komisi 7, Komisi Industri, saya punya kepentingan untuk itu. Sehingga saya datang ke Sritex dalam rangka sebagai anggota DPR yang mewakili Dapil Jawa Tengah 5. Saya kira itu. Dari Komisi 7 dan kemudian ada konklusi hasilnya tadi, tanggapan dari Sritex seperti apa? Ya, kami sebetulnya sangat mengapresiasi sekali Komisi 7 dapat hadir di sini ya, karena memang Komisi 7 memang bidangnya di bidang industri dan concern dari Komisi 7 untuk mengenai industri tekstil khususnya itu menjadi salah satu
apresiasi bagi kami karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini industri tekstil nasional memang mengalami guncangan yang luar biasa. Jadi memang perhatian khusus dari Komisi 7 sangat kami apresiasi. Jadi harapan dari Sritek sendiri saat ini seperti apa Pak yang dibutuhkan? Yang untuk apa ini? Untuk kelangsungan atau status pilot ini kan sudah mengganggu sekali Pak. Ya, memang status pilot ini memang sangat mengganggu operasional kami. Tapi tetap kami menghormati jalannya hukum yang sekarang ada, sehingga ya upaya-upaya hukum yang sudah kami lakukan sekarang ini yaitu mengajukan kasasi, dan ini juga jadi satu fokus kami untuk bisa berusaha untuk mempercepat paling tidak untuk keputusan dari Mahkamah Agung mengenai keputusan kasasi ini, sehingga kita juga bisa kembali normal. Semoga keputusan Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kami dan mencabut status pilot dari Sritek sendiri. Jadi saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan dari seluruh fraksi yang ada. Terima kasih banyak atas support kepada Sritek ya, khususnya untuk membentuk panja. Saya kira ini bagus ya. Panja ini merupakan satu pintu masuk kita bisa membuka semua problematik yang ada di kasus-kasus yang ada di perindustrian ini, sehingga tidak lagi terjadi kepada industri yang padat karya, khususnya industri padat karya termasuk tekstil ini. Jadi saya di sini ini saya terikat sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI untuk saya bacakan ya sumpah saya ya waktu itu ya. Ini mungkin sumpah kita semua bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya harus memperjuangkan dapil saya untuk kepentingan nasional, khususnya bangsa ini, untuk kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Jadi saya dua kepentingan. Satu, saya kepentingan untuk dapil yang saya wakili, yaitu 50.000 karyawan yang ada di Sritek ini, beserta stakeholdernya, baik itu UMKM, baik itu keluarganya dan sebagainya, juga warga-warga yang menyewakan tempat, mungkin rumah makan dan sebagainya, itu mungkin ratusan ribu orang yang bisa terdampak oleh krisis Sritek ini. Saya kira panja merupakan jawaban yang paling realistis, karena panja itu bisa memanggil semua yang kita ingin panggil, ya, baik itu hukum, urusan keuangan, itu bisa kita panggil kalau dalam hal panja ini.